Pertama dan terakhir kali grooming anjing di unit K9 Pomal, Surabaya. Peristiwa ini terjadi sekitar antara tahun 2011 sampai dengan 2013 yang lampau. Hari, tanggal, dan bulannya maaf, saya sudah lupa ya guys. Pagi itu sekitar jam 9 lebih, kalau tidak salah. Saya yang dibonceng saudara naik sepeda motor meluncur ke lokasi tersebut. Kami berdua adalah satu tim jasa dog grooming panggilan di Surabaya pada saat itu. Saudara saya sebagai dog groomernya sekaligus ownernya, dan saya sebagai asistennya. Jujur, kami berdua belum tahu lokasi itu dan belum pernah sama sekali menginjakkan kaki di sana. Berbekal informasi dari kakak perempuan kami yang juga sebagai dog groomer panggilan dan owner juga, serta bantuan pencarian di Google Maps, kami meluncur ke sana, ke markas unit K9 Pomal Lantamal 5 Surabaya di kawasan Perak, Surabaya bagian utara. Persisnya alamat dan nama jalannya maaf banget ya guys, saya sudah lupa, mengingat pada saat itu saya belum begitu hafal nama-nama jalan di Surabaya. Jadi Pomal ini adalah polisi militer angkatan laut. Ketika kami berdua sudah sampai di kawasan itu, saudara saya mencoba tanya-tanya alamat lokasi itu ke Pak Tentara yang ada di sana yang kami jumpai. Beberapa kali kami tersesat karena petunjuk dari mereka yang tidak cocok dengan nama orang yang mengundang kami berdua tersebut. Akhirnya sebagai solusi, saudara saya menelpon beliau, namanya kalau saya tidak salah ingat adalah Letu Daniel, yang merupakan komandan unit K9 Pomal pada saat itu. Atas petunjuk beliau lewat telepon tersebut, akhirnya kami bisa menemukan juga lokasi yang kami tuju. Begitu kami sampai di depan gedung markas tersebut, lalu parkir sepeda motor, ya, kami melihat ada dua orang Pak Tentara yang berseragam biru muda yang duduk di kursi gitu menghadap meja, dan saudara saya menemui beliau-beliau itu, lantas mengutarakan maksud kedatangannya. Oleh kedua Pak Tentara tersebut, sebelum masuk kami diharuskan isi buku tamu dan meninggalkan KTP untuk ditukar dengan kartu tamu, yang mana kartu tamu itu harus dikalungkan pada leher serta tetap dipakai selama berada di lokasi itu. Seingat saya seperti itu ya. Koreksi kalau saya salah. Berikutnya kami diantar oleh salah satu dari Pak Tentara tersebut untuk menemui Pak Letu Daniel. Selanjutnya kami berdua dibawa ke sebuah lokasi yang berada di belakang gedung di sekitar kandang-kandang anjing milik unit K9 itu. Ketika kami berdua sudah sampai di sekitar kandang-kandang anjing itu, kami bertemu dengan seorang Pak Tentara lagi yang katanya beliau adalah yang bertanggung jawab disuruh untuk mengurus kandang dan anjing-anjing tersebut. Pada saat kami ngobrol dengan beliau, ternyata baru kami tahu kalau beliau ini juga orang Tulungagung, campur darat rumahnya kalau tidak saya salah ingatnya. Sambil menunggu anjing yang mau di grooming sedang diambil, saya sempat melihat agak dekat isi kandang-kandang tersebut. Ada anjing Doberman, kemudian German Shepherd atau orang menyebutnya herder ya pada umumnya, kemudian ada Golden Retriever dan juga Labrador Retriever kalau tidak salah. Dalam hati saya berpikir ketika itu, kira-kira ras anjing apa ya yang patut disuruh untuk kami grooming. Kalau Doberman, wadidaw, bisa ketik seru hati ini. Soalnya kami belum pernah sama sekali grooming ras anjing Doberman tersebut. Tahu sendiri kan bagaimana sangar dan garangnya
penampilan dari ras anjing Doberman ini. Tetapi ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti, guys. Setelah tahu ras anjing apa yang akan kami grooming, ras anjing Maltese namanya. Berdasarkan cerita dari Bapak Etu Daniel tersebut, rupanya anjing Maltese tersebut itu didapat dari pemberian oleh seseorang. Jadi sebelum anjing itu dibawa pulang ke rumah dinasnya, maka perlu di grooming lebih dahulu. Itulah sebabnya alasan beliau memanggil kami berdua ketika itu. Dari proses awal grooming seperti sisir bulu, bersihkan telinga, gunting kuku, memandikan sampai mengeringkan bulu anjing Maltese tersebut dengan hair dryer, beliau Bapak Etu Daniel ini menyaksikannya sampai tuntas, didampingi oleh beberapa bapak-bapak tentara juga. Oh ya, sepanjang saya membantu saudara dalam grooming anjing Maltese itu, telinga saya terasa sakit karena mendengar begitu kerasnya suara tembakan dari mereka yang lagi latihan menembak. Pantesan kalau saya lihat di TV, mereka yang lagi latihan menembak selalu pakai semacam headphone di telinganya. Wah, dalam hati saya bertanya, kira-kira saking kerasnya bunyi suara tembakan itu bisa bikin budak telinga atau tidak ya? Dan sebagai tambahan informasi, berdasarkan pengamatan saya baik di lapangan, di TV-TV atau internet, untuk unit K9 Pomal ini kebanyakan ras anjingnya adalah Doberman, German Shepherd atau Herder, dan Golden atau Labrador Retriever. Sedangkan untuk polisi satwa atau unit K9 polisi kebanyakan adalah ras anjing Rottweiler, Herder atau German Shepherd, Golden atau Labrador Retriever juga. Serta saya pernah mendengar, kalau tidak salah ya, katanya untuk petugas tim SAR itu juga pakai ras anjing Golden atau Labrador Retriever ini dalam membantu mencari korban bencana seperti gempa atau korban tenggelam. Karena memang selain daya penciuman anjing ini tajam, juga anjing ini pandai dalam berenang. Oke guys, itu saja cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Bye bye.